adik, kita tidak pernah ada aktivitas untuk diskusi dan dialog seperti ini. Makanya ini menggugah kita untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Karena kita melihat bahwa pergerakan di Lamongan khususnya sudah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan kalau bisa dikatakan pergerakan hari ini itu aib bagi insan-insan pergerakan di Kabupaten Lamongan. Bukan hanya kerusakan, tapi aib bagi kita. Bagaimana tidak? Ruang-ruang diskusi berusaha untuk dihilangkan, dibredel. Sementara perubahan yang revolusioner itu berawal dari ruang-ruang diskusi. Pergerakan tanpa ruang-ruang diskusi itu premanisme. Dan ini sengaja kayaknya oleh pemerintah saat ini. Kalau tadi saya mengambil istilah dari Mas Adam, itu diternak. Jadi pada acara sore ini sampai semua narasumber yang sebelumnya fit menyatakan diri untuk hadir, mereka tidak hadir. Pada mereka ini tokoh-tokoh semua harusnya bebas dari intervensi. Tapi faktanya apa? Mereka bisa diintervensi. Dan siapa yang bisa mengintervensi? Mereka yang punya instrumen yang lengkap di kabupaten ini. Siapa dia? Kalau tidak penguasa kita saat ini. Mari kita sama-sama, saya yakin yang ada di sini, meskipun ini separuh ini generasi tua, bukan generasi muda. Saya sudah tidak mengharapkan generasi tua yang datang pada hari ini. Tapi mereka yang masih muda, yang masih kurang energi, tanpa beban untuk merubah kota Lamongan menjadi jauh lebih baik. Ini sebenarnya kelangan Pak Wardi. Karena lama tidak diskusi, dia tak 15 tahun kita diskusi rutin, gak tahu diskusi sekali-kali kelangan. Maka saya minta teman-teman yang muda-muda itu bangkitkan lagi. Ayo namurip no, sing tuwek-tuwek iki wis SMK rasa murat kabeh bisa. Ganti sing nom-nom. Alhamdulillah bisa melakukan, semoga ini pintu masuk awal supaya Jamal bisa dihidupkan oleh teman-teman yang lebih muda lagi, yang tua-tua biarkan mengikuti aja. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman media, teman-teman NGO, teman-teman aktivis, sesepuh-sesepuh, budayawan dan yang lainnya. PR kita adalah anak muda ini ya opo mampu dan mau mikirno daerah. Ini PR kita. Kalau sampai anak muda bilang bullshit, omong kosong, nggak peduli dengan Lamongan, ini berarti kegagalan kita Pak Parti. Bukan kesalahan mereka, tapi kegagalan kita mentransformasikan, mewariskan ide-ide, gagasan-gagasan sehingga mereka tidak peduli lagi. Ini kegagalan kita semua. Kita bermuhasabah, berkoreksi diri bahwa kita juga salah. Kenapa gerakan anak muda ini tidak tumbuh lagi, baik di Ormas, di OKP, diskusi-diskusi kecil. Dulu kan Unisda-Unisla itu kan anak semester 3, semester 4 kan ganas-ganas. Sekarang yang semester 3, semester 4 sudah jadi orang dan menikmati semua sehingga nggak mau. Maka saya minta nanti bapak-bapak yang ada di depan ini mampu memberikan ide, gagasan yang baru ke depan, bagaimana membangkitkan anak-anak muda di Lamongan di hari Sumpah Pemuda ini, dan bisa meyakinkan kita kembali bahwa diskusi-diskusi seperti ini itu menumbuhkan efek yang dahsyat bagi perkembangan daerah Lamongan. Bapak Ibu sekalian, saya nanti akan berbicaranya dari konteks pemuda yang benar-benar muda, gitu ya, benar-benar muda. Jadi konteks pemuda ini memang tanggal 28 menjadi hal yang sakral, tanggal yang sakral bahwa pemuda di Indonesia itu punya satu
satu momen yang itu sampai hari ini 97 tahun yang lalu itu menjadikan momok yang luar biasa kebangkitan Indonesia dalam konteks pemuda Indonesia waktu itu. Nah, sebetulnya hanya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini, tapi karena saya konteksnya pemuda, nanti yang bapak-bapak yang lain, senior-senior yang lain akan lebih mengkerucut kepada apa yang harus kita lakukan. Saya ingin cerita dulu Bapak Ibu sekalian, ada 3 sosok pemuda dari lintas generasi yang nanti kita akan tarik itu menjadi 3 hal penting yang terjadi hari-hari ini. Yang pertama saya akan menceritakan tentang seorang sahabat Rasulullah ya. Sahabat Rasulullah itu ada yang bernama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini usianya 18 tahun. Dia menjadi komandan perang pertama pemuda pada saat Rasulullah. Padahal Usama bin Zaid ini ya hanya seorang anak biasa saja. Tapi karena hafalannya luar biasa, Al-Qur'annya, dia memiliki background semangat tinggi, lalu paham strategi perang, maka dimintalah oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang pada saat itu. Ini yang pertama. Kemudian terlalu jauh Mas Afan terkait dengan ceritanya pada zaman Rasulullah. Oke, kita perdekat lagi dengan zaman kita. Pada saat itu ada seorang pemuda ini hanya menjalankan, ini ceritanya dari Turki. Dari Turki, ada seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fath. Ya, penakluk Konstantinopel. Oke. Ketika tahun 44 Hijriah, itu bapaknya selalu menginginkan menguasai Konstantinopel sebagai bagian dari Utsmaniyah. Nah, ternyata lambat sekali perjalanannya, kemudian muncullah seorang pemuda yang namanya Muhammad Al-Fath. Ini anak dari seorang raja Utsmaniyah. Kalau Bapak Ibu pernah ke Turki, namanya itu Ottoman, ya. Ottoman. Nah, Al-Fath ini tidak mudah menaklukkan Konstantinopel. Pernah beberapa kali kalah, pernah beberapa kali disingkirkan, bahkan pernah terjatuh dalam sebuah peperangan. Lalu dia belajar lagi terkait dengan bagaimana strategi perang, bagaimana menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya Al-Fath ini berhasil pada tahun 1853 berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kemudian yang ketiga, ini cerita pemuda juga yang ikut dalam perayaan Sumpah Pemuda pada saat itu, namanya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik ini seorang pengetik proklamasi, teks proklamasi itu yang ketik adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik ini ketika penjajahan Belanda berapa kali dia mengalami ditahan oleh Belanda, ditahan oleh sekutu, ditahan oleh Jepang. Karena apa? Tulisan-tulisan yang mengarah kepada kemerdekaan dan menyalahkan kepemimpinan kependudukan pada saat itu. Sayuti Melik ini menjadi bagian penting dalam Kongres Pemuda yang kedua. Kemudian muncullah peringatan hari ini 28 Oktober, dan dia tidak pernah kapok dalam menjalankan misinya untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Dan banyak sekali, bahkan salah satu pemuda yang masuk dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu adalah Sayuti Melik. Nah, lalu apa dari tiga contoh tiga pemuda yang tadi saya ceritakan itu, apa kira-kira yang menjadi bagian penting dalam kebangkitan Lamongan hari ini? Yang pertama, pemuda itu lupa bahwa pemuda ini adalah bagian dari kebangkitan tersebut. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, yang paling utama ini adalah kapasitas. Apalagi ngomong Gen Z ya, generasi Z hari-hari ini dengan tetangganya saja lupa atau tidak tahu.
Ada lagi dia sudah memiliki kapasitas tinggi tapi belum diakui. Nah, ini. Kemudian ada lagi seorang pemuda ini, dia sudah menanamkan kapasitasnya, sudah menjadi A, sudah menjadi B dan seterusnya, tapi tidak menjadi orang yang bisa menggerakkan. Nah, ini kenapa dia? Jadi yang pertama kapasitas. Lalu ketika kapasitas itu sudah terbentuk, sudah kuliah S1, S2, S3 dan seterusnya, pelatihan ini, pelatihan itu sudah semuanya, tapi belum juga dikatakan sebagai orang yang berpengaruh. Nah, ini yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang pemuda agar Lamongan ini menjadi yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah pengakuan atau dukungan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah pimpinan daerah. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling penting. Kalau ngomong sebuah pemerintahan, itu berarti ngomong terkait dengan kebijakan. Seringkali pemuda ini tidak masuk dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Harus usia sekian sampai sekian. Lupa tidak ada pemudanya di sini. Kadang-kadang menjadi seorang pimpinan harus di atas 40 tahun, harus di atas 35 tahun. Kebijakan yang tidak mendukung dari pemuda inilah yang membuat tidak masuknya pemuda-pemuda bangsa ini menjadi bagian dari kebangkitan sebuah negara atau sebuah daerah. Yang selanjutnya, Pak Nur Rozuki, ini karena pakarnya desa, Pak Pardi. Pakarnya desa, kira-kira dimulai tekon desa itu piye ya, arek nom supaya bangkit. Regulasi-regulasi sampean, monggo. Sebenarnya menarik sekali tema diskusi kita pada sore hari ini. Sayang sekali narasumber yang kita harapkan ternyata tidak berkenan hadir. Ini justru memperkuat tulisan saya hari ini di website saya. Hari ini saya menulis 11 tulisan terkait dengan Sumpah Pemuda. 2 di antara 11 adalah tentang Lamongan. Mungkin nanti malam baru selesai karena saya juga menunggu kesimpulan pada hari ini, pada sore hari ini. Saudara sekalian, ada hal yang menarik di daerah kita terkait dengan bagaimana para muda ini bisa bangkit. Sementara sikap yang selama ini ditunjukkan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa ini justru bertolak belakang dengan harapan anak-anak muda. Saya ingin masuk pada satu ilustrasi saja sejenak. Di antara yang hadir ini, seberapa intennya atau adakah dalam musyawarah-musyawarah di desa anak-anak muda juga dilibatkan? Aku yakin tidak ada yang tahu, karena selama ini mereka dianggapnya belum bisa apa-apa. Demikian juga ketika menyusun sebuah regulasi di tingkat daerah, bagaimana organisasi kepemudaan di Lamongan, apakah juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu? Ketika kebijakan hari ini salah, maka akan berdampak pada generasi yang akan datang, memanggul kesengsaraannya. Ini lupa. Sementara anak-anak muda juga nampaknya tidak begitu peduli dengan ini. Ujung-ujungnya yang saya sering dengar adalah demo. Demo sudah jadi aturannya. Kenapa tidak pada saat penyusunannya itu mendobrak? Ya, walaupun tidak semuanya rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati, bahkan rancangan keputusan bupati itu di-share di dalam PPID daerah. Bahkan ada beberapa peraturan yang mesti sangat penting untuk pemuda, itu ternyata hanya ada judulnya tapi tidak ada filenya, sehingga tidak bisa di-download. Satu contoh sekarang, Perbuk nomor 78
tidak diupload. Ada judulnya tapi tidak diupload. Itu tentang apa? Tentang LKD. Sehingga apa akibatnya? Salah satunya, hingga hari ini 0,0 sekian persen desa itu yang punya perdes tentang LKD. LKD itu apa? Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengatur tentang ada Karang Taruna, ada Posyandu, ada LPM, ada PKK, ada Limas dan sebagainya. Saudara-saudara yang ada di perkotaan, apakah pernah membaca Perbup nomor 79 tahun 2019? Tentang apa ini? Tentang LKK, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Disitulah mengatur tentang RT, RW, kemudian LPMK. Di sana aturannya. Di dalamnya ada pemuda, ada satu proses pembentukan Karang Taruna di kelurahan. Ini nampaknya apa? Pasal-pasalnya ini justru itu merugikan anak-anak muda di kota. Bayangkan untuk mengusulkan pengurus Karang Taruna di tingkat kelurahan itu atas usulan ketua RT. Berarti apa? Hak berpikir kedaulatan pemuda di kelurahan itu dirampas oleh ketua RT-nya. Pasalnya begitu mas itu. Benar. Berbeda kalau Karang Taruna yang ada di desa. Lahirnya Karang Taruna atas prakarsa anak-anak sendiri. Hasil musyawarahnya, pemilihan pengurusan, baru kemudian berita acara diusut sampaikan ke kepala desa untuk di SK-nya. Tapi kalau di kelurahan tidak, pengurus Karang Taruna di kelurahan itu diusulkan oleh para ketua RT. Apa artinya anak-anak muda di kota? Inilah kebangkitan pemuda harus dimulai. Salah satunya rekomendasi saya Pak, ya revisi peraturan-peraturan yang memang tidak menghargai kedaulatan bagi para pemuda. Yang kedua, ada satu, kalau saya menulisnya dalam tulisan artikel saya pagi ini tadi, ada kelalaian yang mendasar. Dinas yang terkait dengan kepemudaan ada dua di Lamongan ini. Yang satu terkait dengan Karang Taruna, itu kewenangannya, tanggung jawabnya ada di Dinas Sosial. Dan kepemudaan secara umum tanggung jawabnya ada di Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Sosial. Sepanjang yang kita ketahui selama ini, jika kita cermati, hanya ngurus tentang bantuan. Lalu mana mereka ini hadir di tengah-tengah para Karang Taruna? Peraturan Menteri Sosial tahun nomor 25 tahun 2019 jelas itu tanggung jawabnya Dinas Sosial Karang Taruna. Mereka bagaimana bisa latihan kerja, bagaimana bisa mereka ini punya bursa itu lapangan kerja, itu ada di Dinas Sosial yang tanggung jawab. Tapi apa yang terjadi? Kita hampir tidak pernah mendengar Dinas Sosial ini ada di tengah-tengah Karang Taruna. Ini loh, baru kita menyentuh pada regulasi-regulasi ini, ternyata apa? Kacau balau Lamongan kita. Tentang kepemudaan tadi, ada beberapa pasal yang sangat janggal di Perbup nomor 24 tahun 2020. Ini Perbup tentang kepemudaan. Di sini yang mengatur termasuk KNPI, di sini mengatur Karang Taruna, di sini yang mengatur IPENU, IRM, HMI, PMI, ada semuanya di Perbup nomor 24 tahun 2020. Bagaimana mungkin anak-anak muda ini kalau ini bisa bergerak, kalau memang literasinya saja rendah? Salah satu yang harus kita dengungkan kebangkitan ini adalah budayakan literasi. Akibat kita tidak
membudayakan literasi, akibatnya apa? Kita sering ditelikung oleh para penguasa karena mereka akal-akalan Pak. Akal-akalan Pak buat aturan, nggak ada yang tahu. Kita yang tokoh-tokoh pergerakan seperti ini ternyata Pak, tentang yang terkait dengan kepemudaan tadi, regulasinya tidak kita kuasai. Kita seringkali dijegal. Waktu muda Pak Pardi ini Racing Star masih umur di bawah 30 tapi sudah menjadi kepala dinas atau kepala bagian. Nah ini saya minta pengalamannya untuk menjadi petuah-petuah kepada kita, apa kira-kira pesan-pesan, nasihat dan semangatnya untuk membangkitkan kita lagi. Monggo Pak Pardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, pada sore ini saya didadak untuk ikut harus berbicara di suasana yang terhormat ini. Sebetulnya saya itu ingin melihat bagaimana ada tampilan dari generasi muda di Sumpah Pemuda ini, yaitu yang satu duduk di eksekutif, dalam hal ini ada Mas Babunya, juga yang satunya di legislatif itu ada Mas Bang itu, ya, sehingga pikir saya nanti akan mewarnai bagaimana perjalanan dari diskusi atau ini acara ini, sehingga saya ingin melihat betul-betul ingin melihat karena saya sudah lewat karena sudah 69 tahun saya, usia sudah 69 tahun, sehingga sejarah masa lalu saya harus saya ingat kembali begitu saya dijadikan untuk ikut bicara di sini. Saya teringat waktu perjalanan saya pertama masuk ke Jogja untuk dari Nganjuk, lulus SMA dari Nganjuk, terus sekolah di Jogja. Kebetulan saya sekolah di sana, ya perguruan tinggi yang saya masuki juga lumayan ekstrim lah begitu dulu, itu di UI. Kebetulan teman saya yang sekarang juga ada yang masih tampil aktif di tingkat nasional, yaitu Pak Mahfud MD, kemudian Pak Henry Yosodiningrat, kebetulan seangkatan dengan saya waktu itu masuknya. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus, ya enjoy begitu. Ya suasana kampus seperti itu. Setelah lulus saya pulang juga di Nganjuk, ya ikut namanya aktivis anak muda, seolah-olah dengan pemerintah. Mana saya tidak beri ruang gerak kan begitu. Ya begitu. Tapi ini pribadi saya, begitu saya akhirnya ikut jadi PNS, waduh suara tidak enak nyerang saya. Apa ideologinya mana? Kok sekarang jadi Pak Bakri PNS? Hilang itu. Saya akhirnya berpikir, saya juga generasi muda punya hak hidup. Saya juga akan memperbaiki citra hidup saya, dan ideologi saya insya Allah tidak akan mati kalau saya jadi PNS. Jadi jangan dikira mereka yang sekarang PNS semua itu juga punya ideologi yang sama dengan saya. Sekarang menutup ruang gerak itu secara kelembagaan mungkin, tapi secara demokrasi lepas, seperti lirik hidup bebas lepas luxi humanita jika merayu tinggalkan, dan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu. Dan saya saat itu begitu jadi ASN di sini, ya saya membina dengan generasi muda seperti Mas Mubi, Mas Nur Salim ini juga banyak teman-teman itu yang biasa nongkrong dengan saya. Bagaimana aspirasinya, bagaimana Mas Pandi yang dari partai, ya Pak Nandar, itu teman semuanya. Jadi generasi muda di sini di Lamongan saya kira memang jalurnya banyak ragam untuk menuju bagaimana pemerintah mendengar apa yang dikatakan oleh generasi muda. Sekarang solusi kita yang sebagai generasi yang untuk membina generasi muda ini, ya jangan terlalu lelah.
Jangan terlalu lelah. Kita harus bangkitkan lagi untuk seperti Mas Nur Salim ini rajin, bisa lihat rajin dan anak muda mengumpulkan. Bukan Pak kelembagaan yang dikatakan Pak Nur Joki tadi, Karang Taruna ini itu sudah bagi saya dengan medsos sudah kalah. Secara aspiratif loh ya, secara aspiratif kalah dengan medsos. Jangan dikira medsos itu tidak didengar juga oleh pemerintah. Pak Zes itu ya pusing itu ya Pak Zes ya, Pak pusing itu mikir, jangan dikira jangan rusak ini lo gak dipikir. Tapi duit kok di loh, duitnya tidak ada. Ya menurut saya juga inspektur pernah 10 tahun jadi inspektur. Keuangan Pemda ini bagaimana? Bisa saya setang lagi tidak apa-apa. Orang ke BPD, ke Jatim tidak apa-apa. Asalkan tepat waktu dan dimanage dengan benar. Ya memang suara sekarang generasi muda dengan medsos ini seperti itu. Masa Pak Pardi gak minta masukan terhadap pemerintah daerah sekarang? Ya kalau masukan sudah barang tentu saya secara jati dengan beliau ada. Saya jati ya, jadi tidak saya langsung ngadap enggak, karena memang waktu kan harus, cuma beliau juga memberikan jalur khusus pada saya untuk tetap memberikan. Kalau saya ya beliau jawab istimewa. Ini contoh seperti itu ya. Memang demokrasi kita ini begini, seperti memegang istilah, kalau saya menjalankan demokrasi itu sama halnya memegang belum pipit, sama dengan memegang belum pipit. Tergenggam erat mati, tergenggam agak renggang, lepas. Kalau lepas ya jadinya kebebasan yang tidak terkontrol. Jadi kalau kita, makanya yang terpenting itu sekarang justru generasi muda harus dikembalikan pada bagaimana budaya adab yang baik. Itu pertama bagi saya. Atas nasihat-nasihatnya. Sekarang yang generasi asam urat sudah, sekarang yang muda, Bajor. Silakan mic-nya dikasihkan, Bajor, mewakili generasi muda. Piye tanggapan itu? Mungkin saya hanya bercerita sedikit saja. Dulu saat saya bagian dari kelompok muda atau mewakili kelompok muda, saya teringat dulu era peralihan kepengurusan DPD KNPI Lamongan. Pada waktu itu seingat saya dijabat oleh Pak Wagub Amar Saifuddin. Itu kebetulan saya ikut musda mewakili salah satu organisasi mahasiswa ekstra. Kita tahu ada perwakilan dari pengurus kecamatan. Kita baca anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu seperti apa. Saya dan ketum saya pada waktu itu, pada akhirnya itu membawa anggaran dasar itu ke depan, di depannya pimpinan sidang pleno. Kalau memang kitab suci, anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita ini sudah tidak digunakan, karena setahu saya pengurus-pengurus kecamatan, pengurus daerah KNPI itu usianya 50, 45, 60. Berarti kitab suci kita itu, kitab suci ini sudah tidak berguna lagi. Maka mari kita bakar dan kita tanggung dosanya, karena sudah tidak digunakan lagi. Itu realita pada waktu itu. Dan saya coba mendobrak tradisi yang mungkin sudah turun-temurun terkait pengurus DPD, DPC, KNPI dan seterusnya itu, yang ternyata tidak menggunakan aturan-aturan perundang-undangannya, kitab suci yang menjadi rujukan jalannya organisasi. Terus nyambung terkait gerakan yang mungkin. Hari ini kita paham dunia dalam kondisi revolusi informasi komunikasi. Jadi arus informasi itu, tak pikir saya pribadi berpikir itu sudah tidak terbendung. Kita pengen apa? Kita pengen tahu informasi tentang apa?
sepanjang kita tidak dihinggapi yang namanya malas, itu pasti kita menemukan barangnya, datanya. Nah, saya melihat hari ini krisis pemuda itu mungkin sama seperti yang dulu sering ditakutkan Soekarno. Jiwa-jiwa inlander, jiwa-jiwa merasa terjajah dan inferioritasnya itu, keminderannya itu. Hari ini kondisi pemuda kita itu di kondisi itu diliputi rasa malas, yang akhirnya bersuara pun kalau tidak bersama koloni, kelompok pendengung misalkan, mau mendengung apa atau berbicara apa, itu mereka secara mental itu tidak berani. Saya di beberapa diskusi seperti ini dulu coba mengkritisi pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terkait transparansi anggaran. Saya berikan contoh, dulu itu misalkan di Bojonegoro itu ada APBD. Jadi APBD per item, bahkan bantuan 7 juta, 5 juta, ini per alamat itu rigid. Saya contohkan di Malang Raya, mulai Kabupaten Malang, Kota Batu, itu buku APBD satu gelondong itu diupload di website bagian hukum itu. Lamongan kok tidak ada pada waktu itu. Saya akhirnya koordinasi dengan teman-teman yang mungkin punya relasi dengan pemerintah daerah. Pada akhirnya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian cek, itu transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah itu ada sekarang. Walaupun tidak 100% detail, tapi ada item-itemnya. Kalau kita pengen membuat gerakan gitu, kita harus konkret sih. Konkretnya itu kita ingin pembenahan pelaku kebijakan atau kita ingin melakukan pembenahan pada generasi penerus pasca kita, generasi kedua, ketiga. Saya lihat dalam konteks pemuda di Kabupaten Lamongan ini minimnya dalam membaca dalam situasi yang ada di Kabupaten Lamongan. Rata-rata random ini kan terjerumus pada zaman yang ada. Contoh di banyak perkembangan media sosial lah, teman-teman pemuda ini hanya terpatok pada penggiringan opini dari media sosial. Tapi teman-teman pemuda di Kabupaten Lamongan belum mampu memanfaatkan kemajuan zaman untuk kepentingan masyarakat Lamongan. Nah, mungkin dengan adanya dari kebangkitan kaum muda Lamongan di Hari Sumpah Pemuda ini, pemuda dan pemudi Kabupaten Lamongan mampu memanfaatkan media-media sosial untuk menjadi alat-alat propaganda. Karena apa? Revolusi Prancis itu kan bisa ada karena adanya warung kopi. Nah, mungkin pemuda dan pemudi Lamongan ini mampu menjadikan warung-warung kopi sebagai tempat-tempat propaganda atas ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat Lamongan. Mungkin dari jalan rusak, penerangan lampu, pendidikan dan lain sebagainya. Saya rasa problematika Kabupaten Lamongan ini sangat kompleks. Nah, makanya perlu pemuda dan pemudi yang sadar akan pentingnya bersuara. Kenapa generasi muda sekarang kok apatis? Kok apatis itu apa? Dijak kumpul repot. Ya kan? Saya tidak nyalahkan generasi muda. Bapak-bapak kurang mendengar. Bapak itu dari pemerintah maupun tokoh-tokoh Dewan Perwakilan Rakyat belum mendengar. Apa sih sebenarnya itu pemuda itu yang diharapkan itu apa? Jujur saja, pemuda itu mengharapkan lapangan kerja. Yang selama ini saya tidak tahu apa itu diberi, sangat terbatas. Lulusan banyak, lulusan sarjana banyak, angkatan kerjanya sedikit. Selama ini pemerintah, ada regulasi banyak,
Tapi kalau saya menilai itu, saya mengamati saja. Regulasi itu hanya di langit, tidak di bumi, tidak membumi, tidak menyentuh. Apa yang diharapkan lapangan kerja tadi itu pendidikan profesional. Tidak pernah didengar ini. Tidak tahu kenapa generasi muda kok dibiarkan. Padahal ini kalau kita lihat tema daripada Sumpah Pemuda ini, umpamanya kan persatuan tadi. Persatuan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Persatuan sebenarnya. Ayo bangkit. Nah, nanti saya berikan satu solusinya. Kenapa kok terjadi demikian? Ada solusinya. Seperti generasi muda, angkatan kerja ini loh yang perlu diopeni. Ojo ngopeni wetenge sing dhuwur-dhuwur iku. Canom iki butuh lapangan kerja. Nek lapangan kerja terpenuhi, otomatis toh. Kalau minta solusinya satu, jadi tadi ya generasi muda itu kecewa. Tidak punya arah, kecewa, tidak punya arah. Saya dibawa kemana oleh negara ini? Kecewa. Solusinya penegakan hukum. Awet biyen yo iku tok, sumbere perkara iki ana iku tok. Ini sapa? Bener Pak Badi. Orang mau hukum juga kadang-kadang ngerti ono ini diatur sesuai kepentingan penguasa. Oh, bodoh iki ora di orang hukum lho Pak Parti. Penegakan hukum. Siap. Nek iso menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, ono korupsi titik, gak usah saya melihatkan 100.000, 200.000 sikap. Beres. Oke, Mbak. Oke. Karena saya juga sering terjun ke desa-desa, saya sendiri ya, saya lihat pemuda di desa-desa tersebut, saya pendekatan ke pemuda-pemuda tersebut, terutama yang Karang Taruna ya. Di situ memang aktif, banyak yang aktif Karang Taruna dan sering saya sisipi. Tapi untuk saya pribadi, kadang-kadang saya itu melihat banyak pemuda itu yang tawuran, seperti tawuran, terus seperti merokok dan tidak punya kerjaan, uang cuma minta ke orang tua. Nah, pesan saya itu gimana caranya, juga minta saran dari bapak-bapak beliaunya, supaya pemuda tersebut itu aktif dalam bidangnya masing-masing, skillnya. Karena saya tersentuh, hati saya melihat gerombol anak-anak itu cuma merokok, cuma ring aja, cuma kadang-kadang tawuran. Akhirnya saya 1 tahun yang lalu itu mengijen ini juga nyelempang. Gimana caranya pemuda itu saya rangkul. Kebetulan saya ada LPK Manabu, dan kebetulan saya kerjasama sama Disnaker. Saya mendirikan di Lamongan untuk pemberangkatan bekerja atau magang di Jepang. Untuk sosialisasinya saya sudah bekerja sama Disnaker sini. Akhirnya kemarin alhamdulillah dari desa banyak yang mengikuti, dan alhamdulillah sekarang sudah ada yang jadi siswa. Karena kemarin saya mengumpulkan itu BK se-Kabupaten Lamongan, termasuk kepala sekolah SMK dan SMA se-Kabupaten Lamongan. Kita sosialisasi di SMK 2 Negeri Lamongan. Jadi saya pingin sekali Pak, pemuda yang ada di Lamongan ini benar-benar produktif. Jadi tolong untuk pemuda-pemuda jangan sampai ada yang salah kaprah, itu aja pesan saya. Kepada Pak Pardi lebih dahulu untuk menanggapi apa yang masih diingat untuk ditanggapi, dan ke depan sebenarnya. Saya terima kasih atas kehormatannya saya untuk ikut jadi pembicara di sini, dan pada generasi muda yang tadi juga menyampaikan beberapa hal yang baik juga, dan khususnya pada yang terakhir ini Bu Surya, mudah-mudahan tumbuh dan lahir ibu-ibu seperti Bu Surya semua ini dari generasi kita, dari generasi tua. Kalau generasi muda kita jaga tidak ada gerakan, itu berarti kita yang gagal. Nah, untuk itu mari kita sepakat bagaimana kita membangkitkan diri juga, dan seperti Bu Surya ini memberangkat beberapa orang generasi muda ke Jepang, ke
luar negeri dengan Disnaker, ternyata juga sudah kerjasama dengan OPD yang ada di Lamongan. Yang kedua, memang medsos inilah yang sebetulnya banyak dipakai oleh generasi muda dan kita untuk marilah kita yang baik-baik untuk memilih dan memilah mana medsos ini. Itu harapan saya bagaimana tumbuh, dan terus terang apa yang dikatakan Pak Pratikto tadi juga agak menyimpang dari hal yang seperti itu, bahwa memang saat ini kondisi kita seperti ini semua sudah tahu Pak Pratikto dari aparat penegak hukum memang harus sekarang itu sudah waktunya untuk juga bagaimana bangkit saya tidak katakan informasi, bangkit untuk bagaimana bisa adil dan beradab. Pertama terkait dengan bagaimana tata kelola yang ada di pemerintahan baik kabupaten maupun desa. Kembali saya mengingatkan saudara sekalian bahwa hanya 15% penduduk pemuda Lamongan ini yang ada di 12 desa, 12 kelurahan. Yang 85% ada di desa. Maka ketika kita bicara pemuda, tidak ada salahnya jika kita justru lebih memfokuskan kepada pemuda yang ada di desa. Salah satu yang menjadikan pemuda-pemuda saat ini tuh kok kurang begitu greget, ya karena memang apa? Sejak kecil dia sudah dibentuk mentalnya mental pragmatis. Dia akan menjadi ragu, menjadi buku paket tidak pernah dipakai. Itu. Dan yang ketiga, saya ingin ayo bareng-bareng Lamongan, cobalah peduli dengan pemuda. Jangan dilanjut dengan pola-pola yang ini sebenarnya strategi jahat, di mana anggaran untuk pemuda ini dibuat seminim mungkin agar tidak bisa banyak melakukan kegiatan. Lihat APBD berapa untuk pemuda, apalagi kalau ke desa-desa. Di APBD pemuda itu hanya dikasih antara 500.000 hingga 1,5 juta per tahun. Ngeri kan ini? Bisa apa mereka? Pemuda itu hari ini memang mengalami kondisi yang sangat menyedihkan gitu ya. Sangat menyedihkan itu bukan berarti tidak ada potensi. Ada potensi, hanya saja bagaimana kita selaku orang tua itu melibatkannya. Seperti yang tadi disampaikan sama Ibu tadi kan, kalau tidak dilibatkan memang tidak akan pernah bersuara. Nah, ada titipan begini, titipan saya dalam 28 Oktober yang menjadi hari Sumpah Pemuda. Jadi yang pertama, di tempat manapun dalam kondisi Bapak Ibu sekalian menjadi apapun, yang pertama kita mengharapkan pemuda ini kembali lagi menjadi stakeholder dalam pembangunan bangsa ini. Kalau misalnya tidak dilibatkan, tidak atau terjadi pembiaran apalagi, ya tidak akan menjadi siapapun itu. Di Lamongan itu ada Karang Taruna, ada KNPI, tapi tadi yang diceritakan itu ya sama kawan saya itu. Kemudian ada lagi organisasi-organisasi kepemudaan, itu sekitar ada 18. Tapi kalau tidak pernah dilibatkan dalam apapun terkait dengan pembangunan Lamongan, maka saya yakin hari ini tema Sumpah Pemuda itu pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Tapi kalau tidak diajak bergerak, ya tidak pernah bersatu. Ini, oke. Yang kedua, memberikan kesempatan bebas tapi terkontrol kepada generasi muda. Kalau sudah generasi mudanya ditekat ke bahasa Lamongan atau dibungkam, maka ya selamanya tidak akan pernah ada suara. Kalau di undang-undang yang terbaru 2009 itu kan pemerintah mengakui usia pemuda itu 30 tahun, Pak Nur Salim. 30
tahun. Padahal secara regulasi internasional pemuda itu 35 sampai dengan 40 tahun. Nah, akhirnya OKP ini menggunakan menggunakan pakemnya sendiri. Maka semuanya disepakati bahwa pemuda itu 40 tahun. Nah, ini 40 tahun itu kita sedang apa hari itu? Sedang apa? Yang tidak diajak ya semakin hilang, yang tidak apalagi dibungkam ya malah semakin hilang gitu ya. Suaranya semakin hilang. Lalu yang ketiga terkait dengan dukungan kebijakan atas peran pemuda di semua level. Di desa diajak, di kecamatan diajak, di kabupaten diajak, sampai dengan nasional. Kenapa diajak? Karena generasinya beda Bapak. Tahun 97 itu kan para pemuda, para pelajar, para mahasiswa itu kan rombongan ke sana semua, ke Jakarta semua. Yang dituntut adalah reformasi. Tapi sekarang kalau dibiarkan nggak kemana-mana. Itu panggilan. Tapi setelah reformasi dan kita masuk dalam era demokrasi semakin hilang. Nah makanya kita dari generasi tua itu harusnya memberikan kesempatan, membuat mereka tadi yang disampaikan Ibu tadi benar, kapasitasnya dinaikkan, diajak dan diberikan kesempatan. Nah inilah yang kita butuhkan. Pemuda-pemudi bergerak, maka Indonesia bersatu. Tapi kalau tidak diajak bergerak, maka tidak akan pernah bersatu. Kebangkitan kaum muda Lamongan adalah harapan yang ditunggu. Meneruskan tongkat estafet pergerakan membela yang benar tentunya perlu ditopang dan dibimbing serta diarahkan agar mereka tahu kesejatian. Saudara-saudara, kenyataan hari ini adalah dampak dari masa kemarin, termasuk kondisi kaum muda yang lupa meninju, menggodok dan mengkawat canda dimukokan jiwanya. Maka peristiwa hari ini dibuat sebagai usaha memperkuat gelombang persatuan, kesadaran dan kebangkitan jiwa agar kita selaku warga bangsa dan negara tahu duduknya dan tahu kedudukannya, tahu sahadatnya, tahu bumi yang dipijak dan langit yang dijunjungnya, tahu tinggalnya dan tanggung jawabnya. Lamongan harus menggugah dan menggugah agar yang belum melek menjadi tahu, agar yang tidur menjadi bangun, termasuk yang membawa ilmu, kedudukan, harta, tenaga, dan doa, tahu amanah dan tugasnya, sehingga kaum kesadaran bisa menjalankan peranannya. Tentunya bukan hanya sekedar mengunggah dan menggugah, namun menggugat jalannya tata kelola yang tidak sesuai dengan konstitusinya. Saudara-saudara, tembok penghadang lajunya peradaban yang murni dan organik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak yang menjadi penghalangnya. Sebab penjajahan melawan bangsanya sendiri memang sudah tak terhindarkan di bangsa kita. Maka warisan semangat juang yang dicontohkan para pendahulu tentunya harus diwarisi dan ditongkat estafetkan agar segala peraturan yang blok rakyat dan kekhidmatan menjadi dasar pijak mengatur segala tatanan. Ayo saudara-saudara, hidupkan jiwa-jiwa pemuda dan anak bangsa lainnya agar hatinya sadar dan bergetar untuk melawan segala macam bentuk penjajahan dan kelicikan. 28 Oktober harus dijadikan tonggak sejarah guna memberi contoh pergerakan saudara-saudara kita di daerah lainnya agar bangkit membawa kemurnian, bukan
rekayasa dan kepentingan kimia lainnya. Ayo bangkitkan jiwanya, bangkitkan semangat juangnya, sebab jika diam saja melihat kenyataan yang salah, maka sama halnya mempertaruhkan nasib masa depan generasi bangsa semakin porak-poranda. Merdeka! 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 Untuk selama-selamanya. Salam waras dan tiga ingkar, sebab kebelinderan sudah luar biasa jumlahnya. Para gremiawan jalan Tambaran yang dicari di lintas batas segala utara dan waktu. Hari ini meskipun kita diskusi ini begitu banyak drama dan begitu banyak hambatan, tapi tidak terlaksana. Alhamdulillah, insya Allah itu sukses. Narasumber yang rencananya kita undang semua tidak hadir, meskipun sebelumnya mereka bersedia untuk hadir. Sampai hari Senin malam, Senin maghrib mereka masih siap untuk hadir, tapi ternyata pada jam 10.30 mereka semua membatalkan, kecuali satu orang, Mas Afan, Dr. Afan. Kita terima kasih Dr. Afan telah meluangkan waktunya dan untuk menghadiri acara ini. Tapi alhamdulillah ternyata dari beberapa audien mereka langsung mau mengisi itu sebagai narasumber. Nah, faktor apa yang menjadi masalah? Faktor apa? Dan mereka para narasumber yang kita anggap sebagai tokoh-tokoh publik yang harusnya tidak mampu diintervensi, tapi ternyata mereka tidak meluangkan waktu, artinya mereka tidak bisa hadir. Mereka membatalkan, cancel acara yang sudah dari awal sudah kita siapkan. Ada kekuatan yang besar sehingga mereka mampu terintervensi. Nah, siapa mereka itu? Siapa kekuatan itu? Kekuatan yang luar biasa itu adalah mereka yang punya instrumen lengkap untuk mengkondisikan siapapun di Kabupaten Lamongan ini. Siapa dia? Dialah penguasa, bupati intinya. Dia punya kekuatan untuk mengkondisikan itu semua. Sampai hari ini para narasumber yang harusnya bisa datang hari ini mereka tidak datang. Mereka cancel acara yang sudah kita siapkan dari awal. Revolusi